Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Indah Hoiril Baria Official. Sahabat, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu. Alhamdulillah hari ini sudah masuk ke episode yang ketiga dan masih di segmen tentang pernikahan ya. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat semua, insya Allah kali ini kita akan membahas nih soal gimana nih hubungan kita sebagai menantu dengan mertua. Tapi sebelumnya mohon maaf karena gambar ini tidak bisa ke record ya melalui kamera ini ya, jadi nggak terdeteksi nih gambarnya, jadi nggak apa-apa, insya Allah next mudah-mudahan dapat rezeki yang baru untuk punya kamera webcam yang lebih bagus ya dari yang biasanya. Baik, pertanyaan selanjutnya nih, ada pertanyaan dari teman-teman semuanya request untuk diskusi tentang ini, yaitu bagaimana hubungan kita sebagai menantu dengan mertua. Ya, ada pertanyaan seperti ini. Jadi, sikap seperti apa yang harus kita berikan untuk suami yang mana dia sedang berbakti terhadap ibunya atau kedua orang tuanya? Jadi kita sebagai istri, ya sebagai menantu, bagaimana nih sikap kita yang mana suami kita tersebut sedang berbakti terhadap orang tuanya, gitu. Atau dengan kata lain, apa bentuk dukungan kita sebagai istri kepada suami yang sedang berbakti kepada orang tuanya. Oke, jadi kita mulai dari mana nih? Kita mulai dari sini. Kita coba petakan dulu permasalahannya. Sekarang posisi kita adalah sebagai seorang istri. Taruhlah Indah sebagai seorang istri sekarang. Kemudian Indah punya suami dan suami Indah punya orang tua, ya. Sekarang taruhlah masih lengkap ayah dan ibunya. Dan maka suami masih punya kewajiban, ya. Untuk apa? Untuk menghormati kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya. Lantas bagaimana sikap kita sebagai istri dan sebagai menantu bagi mertuanya? Ya, bagaimana sikap kita kepada suami kita yang sedang berbakti kepada orang tuanya? Nah, di sini mungkin perlu ditanyakan juga bagaimana nih bentuk baktinya? Apakah memang suami kita itu sedang bekerja untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan untuk orang tuanya, ya kan? Atau dalam posisi dia hidup sama kita sebagai istri, tapi dia juga ingin berbakti kepada orang tuanya semampunya suami kita. Kan mungkin itu ya. Nah, bagaimana dukungan kita sebagai seorang istri? Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana dukungan kita sebagai seorang istri terhadap suami kita yang ingin berbakti kepada orang tuanya, alias bagaimana sikap kita terhadap mertua, maka yuk kita perlu lihat, kita flashback dulu, kita lihat dulu bagaimana Al-Quran berfirman, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ada dalam surah Al-Baqarah ayat 83, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Manusia di sini konteksnya adalah kepada siapapun, baik itu umat muslim atau non muslim, baik itu kepada orang tua ataupun kepada dewasa, baik itu kepada yang tua ataupun kepada yang muda, ya, baik anak kecil atau anak yang sudah tua renta, seperti itu. Tidak pandang bulu, yang jelas adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertutur kata yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan kita sebagai istri setelah menikah, gitu ya, kewajiban kita itu tidak hanya kepada pasangan kita, ya, tidak hanya kepada pasangan kita, namun juga kepada mertua kita, yaitu orang tua dari suami kita. Jadi sebelum beliau itu menjadi suami kita, beliau adalah anak dari orang tuanya. Ya, bagaimana dalam membangun rumah tangga menurut Islam, ya, sudah seharusnya kita itu menjaga hubungan yang baik antara keluarga, baik itu dengan orang tua kita, ataupun dengan orang tua suami kita, ataupun dengan keluarga yang berkaitan dengan kita dan suami kita. Harus menjaga hubungan dengan baik.
Kemudian kita juga harus menganggap mertua kita sebagai orang tua kita sendiri. Jadi jangan memperlakukan orang tuanya suami sebagai saingan dengan orang tua kita. Nah, tidak seperti itu, tapi bagaimana nih caranya agar orang tuanya suami, dalam konteks ini adalah mertua kita, tetap kita hormati sebagaimana orang tua kita sendiri. Meskipun mungkin beda porsinya ya, karena ada kedekatan emosional ya, bonding kita kan dengan orang tua kita dan dengan mertua itu beda sekali gitu kan. Apalagi dengan mertua yang laki-laki kan mungkin kita memiliki batas-batas tertentu. Tapi jangan sampai dibeda-bedakan, ini orang tuanya suami, ini orang tuanya istri dan sebagainya. Dan kemudian di sini juga Islam tidak membenarkan adanya persaingan gitu ya, atau perlakuan yang diskriminatif antara orang tua kita dengan mertua kita. Nah, sebaliknya justru Islam itu memerintahkan kepada manusia untuk apa? Untuk berbuat baik kepada sesama. Baik itu kepada suami kita, kepada orang tua kita, kepada mertua kita, kepada adik ipar dan sebagainya, kita harus berbuat baik. Yang mana tadi sudah saya sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Nah, mungkin ada beberapa yang menurut Ina pribadi ada beberapa kewajiban ya sebagai kita sebagai menantu terhadap mertua kita, yang mana mertua ini adalah orang tua dari suami kita, orang yang kita cintai gitu ya. Ada kewajiban-kewajiban yang sesuai syariat Islam. Apa saja sih? Gitu kan, memperlakukan beliau ya, mertua kita layaknya orang tua kita sendiri, tanpa melihat bahwa ini mah orang tuanya suami jadi sedikit aja lah gitu dikasihnya gitu dan sebagainya. Pasti kan kalau misalkan mereka tahu itu rasa-rasanya akan merasa tersakiti gitu ya. Nanti bakal menyakiti perasaan mereka. Nah, terus juga kalau misalkan orang tua kita sakit, kemudian kita berikan perhatian yang sangat banyak, misalkan, tapi mertua kita sakit, kita tidak memberikan perhatian apapun, baik berupa makanan, dukungan moral, ataupun misalkan dukungan berupa ya kalimat-kalimat, misalkan gitu, kita nggak ada sedikit pun ke sana, itu rasa-rasanya akan sangat menyakiti perasaan mereka. Jadi kalau misalkan kita tidak mampu secara ekonomi, tidak mampu secara finansial, maka berikanlah dukungan berupa moral ya. Agar apa? Agar mertua merasa disayangi oleh menantunya, kemudian orang tuanya suami merasa diperhatikan oleh kita sebagai menantunya ya, dan sebagainya. Kemudian juga kita harus meyakini dan menanamkan dalam diri bahwa suami kita itu bukan milik kita. Suami kita itu bukan milik kita seutuhnya, tapi suami kita itu adalah anak dari orang tuanya. Ya, yang mana beliau itu dilahirkan, kemudian juga diberikan susu, kemudian diberikan pendidikan, diberikan diberikan perhatian yang layak sampai besar, kemudian menikah dengan kita. Terus pas udah menikah dengan kita, kita merasa bahwa suami kita ya udah milik kita gitu. Nah, itu salah salah. Karena apa? Karena tanpa mereka, tanpa orang tuanya suami kita nggak akan sebesar ini. Kayak gitu ya. Dan mungkin tanpa ridhonya mereka, kita mungkin nggak bisa nikah dengan suami kita, istilahnya gitu ya. Tapi karena ridho mereka yang diberikan kepada suami kita, kemudian suami kita mau menikah dengan kita, itu adalah sebagai bentuk tanda kasih sayang mertua kita kepada kita semua, kepada kita sebagai menantunya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bersikap baik. Kita harus bersikap baik kepada mertua kita ya, sebagaimana ada firman Allah Subhanahu wa taala, kita harus berbuat baik kepada orang tua. Nah, orang tua di sana bukan hanya orang tua kita sebagai istri, tapi orang tuanya suami juga. Ya. Teman-teman nanti bisa baca dalam Quran surah Isra 23. Kemudian kita juga merawat dengan baik kalau misalkan sakit, ayah
ayah mertua itu sakit, kemudian suami ingin memberikan pelayanan terbaiknya kepada orang tuanya, kita berikan dukungan kepada beliau. Kalau kita tidak mampu secara finansial, ya kita sebagai istri belum mampu secara finansial, maka berikan dukungan yang terbaik dengan memberikan izin kepada suami kita agar beliau senantiasa mau merawat ayah dan ibunya dengan baik. Gitu, karena terkadang kita sebagai istri, oh ayah perhatiannya kepada orang tuanya terus kok, ke kita sebagai istri dan kepada anak-anak kok enggak, kayak gitu. Jadi di sini juga PR ya bagi kita semua para istri, karena kadang kita tuh nggak mau ngerawat orang tua suami kita gitu. Orang tua suami kita lagi sakit, misalkan jauh di Sumatera sana, di Jawa sana, di Papua sana, kita tidak mengizinkan suami kita pergi untuk menjenguknya. Itu rasa-rasanya kita menjadi istri yang durhaka gitu ya. Karena tidak memberikan atau malah kita mengajak suami kita menjadi manusia yang durhaka dan tidak berbakti kepada orang tuanya. Kalau kita tidak mampu secara finansial, maka berikanlah dukungan moral kita sebagai istri kepada suami dan berikanlah izin untuk beliau atau suami kita memberikan bakti terbaiknya selama orang tuanya hidup, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita juga memperkenalkan cucu kita, cucu atau anak-anak kita kepada nenek dan kakeknya, gitu kan. Nah, kalau kita udah punya buah hati, itu sebaiknya katanya ya, memang harus sering-sering berkunjung ke rumah mertua. Bawakan makanan apa, bawakan hadiah apa. Kalau jauh ya kita kirim makanan, kirim hadiah, kita bertukar kabar, kita kasih kabar lewat telepon, kita tanya kabarnya seperti apa yang sedang dialami, apa yang sedang dikerjakan, bagaimana perasaannya saat ini dan sebagainya. Dan dengan begitu hubungan kita sebagai menantu dengan mertua itu akan lebih lekat insya Allah. Dan hal tersebut juga bisa membuat mertua kita jadi senang terhadap kita. Oh iya ya, menantu saya ternyata perhatian banget sama saya gitu. Ya, dan sebagainya. Kemudian pasti setiap orang tua tuh pengen menimang cucunya, dan perkenalkanlah anak-anak kita dengan orang tua suami, dengan mertua. Kenapa? Karena suami kita atau ayah dari anak kita, ayah dari anak-anak kita merupakan beliau punya orang tua gitu kan, dilahirkan oleh siapa, oleh neneknya ini, oleh kakek yang ini dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita bersikap egois, kita memberikan perhatian atau kita memberikan izin untuk, biasanya kita sebagai istri gitu ya, kita ngasih izin kepada mama kita, kepada ayah kita untuk bermain dengan anak-anak kita, tapi kita nggak mau untuk memberikan izin anak-anak kita dengan mertua kita gitu. Banyak sekali ya teman-teman saya, kemudian ada nggak, kayaknya gitu nggak bisa nih untuk ngasih izin untuk nginep di sana dan sebagainya. Mungkin itu akan menyakiti hati mereka ya gitu. Padahal mungkin kita berpikir bahwa khawatir merepotkan dan sebagainya. Tapi setidaknya menjaga komunikasi yang baik dengan mertua, insya Allah akan semakin menjaga kerekatan antara hubungan kita dengan mertua kita. Nah, selanjutnya kita juga memberikan nafkah bila kita ada kelebihan rezeki. Ya, untuk rezeki. Nah, kalau misalkan kita punya kelebihan rezeki, kita juga kirim ke mertua kita, kemudian juga kita juga kirim ke barangkali ada adik ipar yang ada ya. Kemudian kalau kita punya penghasilan dari pekerjaan kita juga berikan kepada beliau. Kalau nggak mampu secara uangnya, minimal kirim-kirim hadiah apa yang disukai dengan beliau ya, dan sebagainya. Oke. Selanjutnya kita juga harus mengizinkan suami kita untuk berkunjung ke rumah orang tuanya. Boleh, boleh bang, abang yuk kita mau pulang ke rumah ayah, ke rumah ibu gitu. Kalau misalkan kita punya kelebihan rezeki, kita juga kasihan ongkosnya. Kalau misalkan tidak mampu juga, kita belum mampu untuk pulang gitu kan, kita telepon atau suruh suami kita untuk telepon orang tuanya gitu ya. Apalagi kan zaman sekarang kan teknologi sudah semakin canggih, bisa video call atau sebagainya. Terus juga kita harus mampu menjaga silaturahim, karena terkadang ya hubungan kita itu dengan mertua itu tidak
semulus hubungan kita dengan orang tua kita. Karena ada aja misalkan ada entah itu misalkan tersinggung dengan kalimat yang mertua lontarkan kepada kita, yang akhirnya nanti tuh nggak mau lagi berani bertukar sapa, saling sapa dengan mertua kita karena gara-gara misalkan kasus yang pernah dilaluinya. Jadi akhirnya ya udah jadi nggak terjaga silaturahimnya ya. Nah ini PR juga untuk kita semua. Kemudian juga kita wajib menghormati mertua kita layaknya kita menghormati orang tua kita gitu ya. Karena kalau misalkan kita tidak menghormati mertua kita, maka sama seperti kita tidak menghormati orang tua kita istilahnya gitu ya. Karena kan mertua itu orang tuanya suami. Jadi sudah selayaknya kita harus berterima kasih kepada orang tuanya suami, karena tanpa orang tuanya suami ya kita nggak bakalan ada bisa menikah dengan suami, kayak gitulah ya bahasanya. Kemudian kita juga wajib bertutur kata yang sopan kepada mertua, meskipun mertua segimanapun. Tapi pernah saya sharing dengan teman saya, karena dia katanya ribut sama mertuanya. Kalau saya nih sekalian aja nih Mbak Indah katanya, karena mertuanya nyebelin katanya. Karena nggak hanya anak saja ternyata yang durhaka, tapi orang tua juga ada yang durhaka katanya gitu ya. Astagfirullah. Kalau saya sih mungkin ada dalam posisi beliau, mungkin juga sih nggak sesabar beliau gitu ya. Tapi setidaknya kita itu tetap harus menjaga lisan kita untuk terus bertutur kata yang sopan. Kemudian kita juga harus mengingatkan dalam hal agama, jika mertua kita itu kurang dari segi agamanya, kita saling menasehati, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Kita juga harus memuliakannya, menuruti nasihatnya, ketika nasihatnya itu berupa kebaikan. Ayo sekolahnya di sini aja, kerjanya di sini aja. Selama itu memang baik dan tidak keluar dari jalur Islam, maka ikuti nasihat. Kemudian juga biarkan suami kita berbakti kepada orang tuanya, ya, dan kita berikan dukungan jika mampu secara finansial, jika kita mampu secara ekonomi kita berikan kepada mertua kita. Jika belum mampu secara finansial, maka berikan dukungan yang terbaik berupa penjagaan silaturahim kita dengan mertua, penjagaan silaturahim antara suami kita dengan orang tuanya, gitu ya, dan menjaga hubungan baik kita dengan keluarga-keluarga kita semua. Jadi telepon, bertukar kabar, saling sapa, kemudian juga membiarkan atau memberikan izin kepada suami kita untuk berkunjung ke rumah orang tuanya. Dan ya kalau misalkan kalau misalkan suami kita sudah punya uang dan banyak misalkan uangnya, ataupun misalkan banyak dan sedikit sebetulnya itu relatif. Tapi taruhlah misalkan range harga atau range gaji yang diterima oleh suami kita, taruhlah sekian, maka nggak apa-apa, izinkan suami kita untuk berbagi gajinya selain dengan istrinya, berbagi dengan orang tuanya juga, gitu ya. Insya Allah. Kemudian juga menyayangi dengan tulus, memperhatikan kondisinya, bagaimana kabarnya ayah, bagaimana kabarnya ibu di sana. Kemudian juga meringankan bebannya. Kira-kira apa nih ibu punya beban apa, ya punya beban apa, berbagi, minimal kita menjadi pendengar yang baik. Kemudian kita mendoakan beliau, kita mendoakan orang tua kita mendoakan orang tua dari suami kita dan sebagainya. Kemudian juga mendekatkan hubungan mertua dengan keluarga sendiri. Nah, ini yang kadang tuh jadi PR juga, bagaimana nih cara mendekatkan antara hubungan keluarga kita dengan mertua kita. Karena terkadangnya kalau misalkan beda level, yang ini malu, yang ini malu juga, yang akhirnya nggak ketemu. Tapi kalau misalkan karena kita niatkan karena ibadah karena Allah, kemudian juga kita berpikir bahwa kita juga sesama manusia, sesama hamba Allah, maka kita berpikir tidak ada yang lebih dari kita dan tidak ada yang kurang dari kita. Kita sama di mata Allah. Yang dinilai adalah ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga nih kalau misalkan pertanyaan gitu ya. Kalau misalkan saya sudah 6 bulan menikah dan harus tinggal di rumah mertua sebagai bentuk bakti ke suami, tapi selama ini kata dia saya merasa resah karena orang tuanya itu sering intervensi. Jadi sehingga
saya tidak bisa bersikap dewasa, katanya. Saya hanya mengikuti suami karena bakti istri adalah ke suami dan bakti suami kepada orang tuanya. Gitu ya pertanyaannya. Dan apakah Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian? Bagaimana bakti saya ke orang tua saya sendiri? Sekarang apa yang harus saya lakukan? Kata ini pertanyaan ini ya. Kemudian di sini ada beberapa yang sebetulnya harus dijelaskan gitu ya. Kita tinggal di rumah atau ibu tinggal di rumah orang tua suami atau mertua itu terlebih jika suami itu belum mampu untuk memberikan tempat tinggal kepada istri. Jadi masih satu rumah. Ya, itu dalam pandangan Islam itu boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Tapi istri sepatutnya taat dan patuh kepada suami dalam kebaikan selama suami kita itu tidak memerintahkan kepada maksiat. Jadi apabila ya ada perintah untuk berbuat maksiat, istri wajib menolaknya. Gitu ya. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan bagi seorang hamba ketika diperintah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang tadi sikap intervensi mertua, selagi bentuk campur tangannya itu atau bentuk campur tangan pihak mertua itu adalah bentuk nasihat dan masukan yang positif untuk kebaikan bersama, kenapa harus ditolak? Ya, bukankah memang berwasiat atau saling memberikan nasihat dalam kebenaran itu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka apa? Maka jadikanlah nasihat yang ada dari mertua kita, dari orang tua kita sebagai bentuk kepedulian beliau agar rumah tangga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah. Ya, oke. Kemudian kita juga sejatinya ya sebagai seorang menantu jangan terburu-buru berburuk sangka kepada sikap mertua, karena kadang kan kita ayah nih begini, misalnya ibu nih begini, udah langsung negatif aja nih, padahal justru mungkin beliau bersikap begitu adalah karena kepedulian dan kasih sayang beliau gitu kepada menantunya. Ya, karena sebab orang tua suami juga merupakan orang tua kita. Jadi berusahalah untuk dapat berbuat baik kepada orang tua suami. Selagi bentuk intervensi mertuanya itu ya sebagai nasihat, kemudian sebagai wasiat, ya memberikan solusi yang baik. Nah, kenapa kita harus resah dan kenapa kita harus nolak? Barangkali justru kita ini yang terlalu sempit pemikirannya. Nah, saya yakin setiap orang tua yang ingin melihat anaknya itu bahagia, ya pasti dia akan memberikan nasihat-nasihat yang positif dan mereka itu ingin kita itu membina keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Itu ya, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kedamaian yang berpikir, kemudian juga sikap baik kita terhadap orang tua kita dan kepada mertua kita. Nah, pertanyaannya tadi, dukungan yang seperti apa yang harus kita berikan kepada suami kita saat suami kita ingin berbakti kepada orang tua kita? Nah, jawabannya silahkan tonton video ini diulang-ulang dari awal sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.